Oke lagi ketemu lagi di konten ngolong time. Ngolong tem. Ngolong time lagi di Untuk orang-orang suka ngolongin. Iya. ngolongin sokap nih. Ah, suka ngolongin atau suka ngolongin? Aduh, enakan dikolongin kali ya. Iya, gitu di. Iya. Gimana kabar, Pel? Sehat di. Sehat, Aduh, ya? kita Lama kita gak ketemu, Pel, ya? Iya di 100 tahun di. Wih, gila. 100 tahun. Dua Gimana? bulan, 2 bulan rasa 100 tahun. Iya. Gimana di lu selama gak ketemu nih punya cerita kan nih di? Lu punya cerita gak di? Cerita apa nih, Pel? Ya macam-macam, mau itu cerita spiritual, asik cerita Wih, spiritual. spiritual. Mau itu cerita apa sih karir gitu loh di cerita asmara juga boleh di. Cerita karir gue sekarang lagi stuck, Pel. Oh iya lagi stuck. Enggak sih, karir gak stuck, alhamdulillah aman. Aman nih. Cuman gue ada cerita mistis nih, Pel. Mistis, wah Mistis. seru tuh di. Iya. Apa Cerita nih di? mistis. Soal apa nih di mistis di? Jadi waktu gue di Makassar, Pel. Waktu gue di Makassar, gue kan ngekos ya. Ngekos di tempat kos itu gue posisinya berada di kamar atas. Oh kamar atas. Kamar atas, dan kebetulan kamar atas itu cuman ada 2 orang yang ngisi. Itu pokoknya sekitar di kamar atas itu ada sekitar 10 kamar. 10 kamar. 10 kamar. Iya. Cuman yang keisi cuma 2 orang. Oh. 2 orang. Nah, gua kan di sana itu jarang pulang ke kosan ya. Kalau pulang pun malam. Oh iya iya. Pulang malam. Nah, gua balik ke kosan jam 10 malam. Ah. Jam 10 malam. Itu kamar gua always kebuka lah. Pokoknya selalu kebuka di itu pintu. Oh iya terus. Dan gua nggak pernah ngekunci kamar gua meskipun gua pergi. Oh iya iya. Meskipun gue pergi, gue nggak pernah kunci kamar gue. Nah, ketika gue balik, abis nongkrong sama teman-teman di Makassar, gue mau tidur ya kan, ya gue cuma tutup kamar gue doang. Terus kita jam 11 malam, lah biasa kalau tidur gue pasti lampu mati. Lampu kamar tuh selalu mati, kecuali lampu kamar mandi itu pasti hidup. Kamar mandi selalu hidup terus. Gue matiin tuh, tapi TV tetap nyala dong. Oh, iya, TV nonton gua, bukan gua nonton TV. Oh iya betul. Tadi TV bisa ngerekam lo gitu. Bisa ngerekam gua. Nah, gua udah mau tidur, tiba-tiba kayak ada orang yang jalan di depan kamar gua. Wah siapa itu di? Bukan Iya. orang kali di. Gua nggak tahu deh. Gua keluar dong. Lihat. Oh iya, sedikit cerita, samping gua kamar itu kamar di pojok tapi di depan, karena posisi kosan gua letter L. Nah, gua ada di sudut L-nya itu di sini. Nah, samping kamar gua itu jemuran. Oh jemuran. Jemuran. Nah, gua keluar pintu, gua buka pintu, gua ngelihat kagak ada orang, di jemuran pun kosong. Oh iya. Nah, temen kosan gua yang di atas itu satu orang, gue lihat pintu kamarnya nyala, berarti ada orangnya. Dia udah balik berarti. Kemana emang gue coba nanya dia kan, gue singgah ke kamar dia, ngetok. Dia nyaut doang, di kenapa? Gue kira tadi lo habis ke jemuran. Kagak, gue tanya. Oh yowes, gue kira lo yang lewat, soalnya tadi ada yang lewat kamar gue. Kagak, mungkin orang bawah kali dari jemuran. Oh iya, mungkin logis dong. Habis dari jemuran dia lewat ke bawah. Oh dia tuh, gue masuk kamar lagi kan, gue tutup pintu segala macam, mau tidur di tengah dini hari lah, jam 1, jam setengah 2-an itu gue kebangun. Oh kebangun di. Emang biasa gue bangun jam segitu. Oh itu biasanya ngapain tuh? Lapar bos. Oh lapar. Gue kira lo mau ibadah gitu, tahajud gitu di. Kan memberi makan tubuh itu kan bagian dari ibadah. Oh siap. Terus. Kebangun deh, gue minum karena cuma ada roti sama air putih doang nih, maklum anak kos ya kan. Oh iya. Ada mie tapi nggak ada gas, akhirnya gue remes dong. Oh. Kan salah satu penyajian mie itu kan diremes bumbu langsung makan, nggak perlu direbus lagi. Oh. Berarti serasa lagi naik gunung. Yoi. Udah nih, abis sambil makan, gue merasa agak keganggu di kamar sebelah, kayak ada ngetok-ngetok. Padahal kamar sebelah itu gue tahu kosong. Tadi gue merinding nih di. Iya, jenggot gue diri nih. Gue tahu kosong kamar sebelah gue. Udah gue makan lah, biasa aja makan.
makin gue biarin tuh suara malah makin jelas gitu. Oh, terus Makin jelas. Ya gue keluar, gue ketok pintunya dari luar. Lo kalau emang benar siapa di dalam nih, ada orang nggak? Diam, nggak ada siapa-siapa. Udah tuh gue biarin aja. Gue balik ke kamar lagi, gue lanjutin makan. Gak lama malah suara pijakan kaki, Pel. Pijakan di kaki? depan dia kayak Siapakah orang itu? jalan gitu, orang jalan. siapakah dirinya? Nah, mungkin wanita cantik. Waduh. Saya nggak tahu. Wanita cantik langsung bawa ke dalam berarti. Oh, itu dia. Pas paginya kan biasa kalau habis anak kos itu kan nongkrong di bawah nih. Ada gitu. satu camp lah, base camp lah ya kan. Iya. Paginya gue nongkrong di situ tuh jam-jam 8-an sama anak-anak kos yang lain pada kerja. Gue masih ngobrol aja karena gue biasa masuk bebas jam 9, setengah 10 gue baru datang kantor. Ya. Dan kebetulan bukan jam kuliah juga, gue nggak waktu jam kuliah, jadi ya jam 8 masih nongkrong aja. Terus? Nah, ngobrol nih sama penjaga kos, namanya Pak Rakuti, gelandangnya mantan Barca, sekarang ke Sevilla. Oh iya. Itu bukan nama merek sponsor Barca ya? Bisa jadi. Oh iya. Udah gue ngobrol sama dia, iseng-iseng gue tanya dong atas kejadian gue semalam. Pak, mau tanya nih, kenapa dia bilang, ini pakai bahasa Indonesia aja ya, bahasa umum, gak usah pakai bahasa Makassar ya. Oh iya. Gue gimana pakai bahasa Indonesia aja. Malam kan saya balik jam 10, yang masuk kamar. Di sekitar jam setengah 11-an itu prepare udah mau tidur. Tiba-tiba kayak ada yang jalan menuju ke jemuran. Saya lihat dong kagak ada orang sama sekali. Nah sekali langsung saya tanya ke teman kos yang di atas. Ya ternyata dia juga nggak tahu apa-apa. Dia bilang ya mungkin orang bawah mau ambil. Ya oke lah, masih logis. Nah jam 1, jam setengah 2 itu saya bangun makan. Tiba-tiba kamar sebelah kan kosong, Pak. Kayak ada ngetok-ngetok nih. Waduh, horor tuh. Kayak ada ngetok-ngetok. Emangnya udah ada yang nempatin sebelah? Udah ada sih ya gue tuh kaget dong. Tiba-tiba dia bilang udah ada. Siapa ya, Pak? Ya penunggu si itu. Itu penunggunya berupa apa kira-kira di? Gue tanya, lu mah bercanda aja, Pak. Siapa beneran? Enggak, emang di sini ada penunggunya, wanita cantik, pakai baju merah, dia bilang. Sayang doi penunggu dia. Iya, coba wujudnya manusia dia. Itu dia. Bawalah ke Jakarta dia. Nanti aku bawa ke Jakarta yang wujud dengan manusia. Oh siap. Wanita cantik, dia biasanya naik turun tangga. Oh naik turun tangga. Wah kalau kayak gitu nggak sekalian bawa galon saya gue. Oh iya benar. Bawa galon saya. Emangnya sering nampakin diri kan? Kagak sih, cuman orang-orang ini aja yang biasa ngeliat. Cuman kalau emang seorang emang biasa. Udah tuh cerita-cerita panjang lebar tentang kosan itu. Nggak lama emang sering banget ngedengar suara-suara kayak gitu aja, karena udah biasa ya udah gua anggap biasa. Kadang-kadang gua ajak ngobrol aja, Pel. Oh gitu di. Kalau emang kalau emang lo mau ketemu yang liatin, tapi kalau enggak jangan ngeganggu, gua mau istirahat, gua bilang gitu. Tapi itu kejadiannya sekali apa? Sering, Pel. Oh sering banget. Sampai akhirnya gua pindah ke lantai 1 pun. Kadang-kadang lantai 1 kan langsung ke parkiran. Karena emang kosan gue langsung parkiran. Di sebelah kirinya itu belakang kosan itu rawa, Pel, masih rawa. Sama depan itu jalanan. Ya lantai 1 pun masih ada hal-hal yang seperti itu, tapi ya gue ajak biasa komunikasi, ngobrol doang aja. Kadang-kadang ada suara, jangan berisik, gue mau istirahat. Oh lo gitu ini. Iya. Berarti tuh penunggu bisa nurut sama lo dong dia? Bukan nurut sama gue sih, Pel. Cuman emang iseng aja sih. Iseng kan? Karena kan dimensi mereka berbeda pertama, dan semakin kita takut ya semakin dia itu menyerap energi kita gitu. Gue juga pernah ngalamin di. Nah, kisah lu apa nih, Pel? Ini mistis juga nih, Pel. Misteri apa, Pel? Ini semi mistik di. Oh, semi mistik. Ternyata yang semi bukan hanya MC aja. Oh iya, bukan hanya Manchester City doang. Ternyata yang semi juga semi nih. Jadi tuh antara semi di alam nyata sama alam mimpi gue, alam bawah sadar gue. Nah, kok bisa tuh, Bel? Jadi gini. Jadi tuh gue tidur nih di kamar nih.
Di kamar kontrakan gue yang ini nih, Di. Oh iya, lu pindah Pel ya? Iya, baru Baru pindah. pindah ya, weh selamat Pel, rumah baru. Aduh, masih kontrak. Jadi gue tidur kan, sebelahnya anak gue, terus sebelah gue bini gue. Nah, jadi tuh gue tidur nih, pas udah masuk ke mimpi. Ya, jadi tuh mimpi nih, terus tiba-tiba di mimpi itu gue udah ketemu sama anak gue sama istri gue di sebelah gue di. Nah, dan gue kira itu kondisinya udah masuk alam nyata di, gue udah bangun gitu. Ternyata itu masih mimpi. Gue tahu ada mimpi itu ada sosok di. Apa itu Pel? Jadi gue berbaring nih di. Gue berbaring, gue tiduran nih. Nah, anak gue tuh di sebelah kanan gue nih di sebelah kanan gue. Istri gue di sebelahnya anak gue. Nah, jadi tuh gue tidur kan ngarah ke anak gue tuh. Nah, pas gue ngelok sana nih di. Pas gue lewat pas kepala gue ke arah ke atas gitu, berputar 90 derajat. Ada anak kecil di. Ada anak kecil, bukan anak gue. Anak gue ya? Iya, anak kecil, nggak tahu siapa. Terus gue liat siapa gitu kan. Tiba-tiba dia nindiin gue, nindiin gue tuh. Nah, gue sadar tuh, ternyata gue masih di alam bawah sadar. Jadi tuh kayak apa ya, kayak asik bahasanya teleportasi loh. Udah kayak manusia ajaib ya. Kayak anak indigo ya. Kayak semacam teleportasi dari alam bawah sadar, alam mimpi ke alam nyata. Jadi tuh kayak alam mimpi. Ya, alam mimpi ke alam nyata di. Nah, kayak menuju ke situ di. Nah, tapi gue ketindihan nih di, kayak di istilah bahasa ininya rap-rapan. Nah, jadi bukan sekoji aja ya. Bukan sekoji ya. Gue kayak ketindihan gitu tuh, terus dan anak kecil itu masih nindiin gue di. Masih nindiin gue di. Terus itu gue lawan. Akhirnya tuh dia enggak. Tapi lo ngeliat tuh Pel, sosok anak kecil itu sosoknya pas ngerep-repan. Gue ngeliat. Itu gue itu masih dalam suasana teleportasi itu ya. Nah, itu anak kecil nindiin gue terus di. Itu kuat banget. Dan akhirnya tuh dia tuh kayak ngilang itu kayak ngilang gitu aja di, entah masuk ke gue, entah ngilang gitu aja. Terus berapa menit kemudian akhirnya gue bangun. Itu capek sih. Gue nggak mau ngalamin kayak gitu lagi. Mungkin gue belum kuras energi lo gitu. Iya, padahal tidur ya. Mungkin gue belum lupa wudu gitu. Makanya kalau sebelum tidur wudu, cuci tangan wudu juga ya. Baca doa tuh penting tuh. Betul. Nah, karena bukan hanya untuk menghindari hal-hal yang buruk, bukan hanya untuk menghindari hal yang seperti itu, tapi menghindari santet juga Pel. Wah, sihir ya kan. Tuh bahaya tuh di kalau dia kena itu. Iya. Ada lagi gak Pel kisah lo Pel tentang mau tahu misteri lain Pel? Sebenarnya masih banyak. Apa lagi tuh? Tapi di konten berikutnya, oke? Bye. Salam beton.